Selamat malam pemirsa, kembali bersama saya di Fakta dan Analisis Eksklusif. Kami membuka segmen malam ini dengan sebuah laporan investigatif mendalam mengenai perubahan format yang brutal di Dangdut Academy 7, DA7, babak top 8. Indosiar telah meluncurkan sebuah twist eliminasi yang jauh melampaui batas kompetisi musik biasa. Ini adalah arena survival yang dingin dan kalkulatif. Lupakan sistem voting SMS kuno atau perlindungan yang ditawarkan oleh grup, keduanya sudah mati. Dari 8 kontestan terbaik, hanya 1 yang akan aman berkat virtual gift tertinggi, sebuah mekanisme yang secara eksplisit mengukur support dengan nominal uang. Namun, yang paling mengejutkan, 1 kontestan dari zona bahaya akan lolos hanya jika ia dijemput paksa oleh keputusan kontroversial para juri. Ini bukan lagi hanya tentang kualitas vokal, ini adalah permainan psikologis dan rating yang berpotensi menghancurkan mimpi dalam sekejap. Indosiar dihadapkan pada pertanyaan, apakah sistem baru ini diciptakan demi keadilan kompetisi atau demi drama yang menghasilkan keuntungan iklan? Kami akan membedah setiap lapis strategi di balik keputusan ini. Kematian sistem grup, pemicu tekanan personal tertinggi. Perubahan pertama dan paling fundamental dalam babak top 8 ini adalah penghapusan total sistem grup. Format klasik yang selama ini menjadi jaring pengaman bagi para kontestan telah ditarik secara permanen. Sebelumnya, kontestan bisa bergantian tampil dalam grup, memberikan waktu istirahat dan kesempatan memperbaiki diri. Kini, semua kontestan berada di arena yang sama, diadu dalam satu all-out battle tanpa jeda atau perlindungan. Hal ini secara instan melipat gandakan tekanan yang mereka hadapi. Analisis kami menunjukkan strategi ini memaksa setiap kontestan untuk tampil prima di setiap detik siaran, karena setiap kesalahan kecil langsung dihitung dan dapat menjerumuskan mereka ke zona eliminasi tanpa ada kesempatan untuk bersembunyi di balik kekuatan anggota grup lain. Penghapusan sistem grup bukan sekedar perubahan teknis, melainkan sebuah deklarasi perang bahwa nasib individu kontestan kini sepenuhnya bergantung pada performa tunggal mereka dan tentu saja fanbase yang loyal dan agresif. Virtual gift, tiket emas yang dikuasai Crazy Rich fans. Mari kita fokus pada satu-satunya jalur aman menuju top 6, The Golden Ticket yang diwakili oleh perolehan virtual gift tertinggi. Dalam konteks ini, virtual gift bukan lagi sekedar bentuk apresiasi, melainkan mata uang yang secara eksplisit menentukan kelangsungan hidup seorang kontestan. Hanya 1 orang, si top gifter, yang otomatis lolos. Mekanisme ini mengirimkan pesan yang sangat jelas ke publik. Loyalitas fanbase diukur secara harfiah dengan kemampuan finansial mereka untuk berdonasi. Kontestan yang memiliki basis penggemar dengan power ekonomi besar akan memiliki keuntungan strategis yang luar biasa. Ini adalah perubahan yang sangat pragmatis dan dingin. Ia menempatkan faktor ekonomi sebagai penentu utama, menggeser kualitas musikalitas ke posisi kedua. Banyak pengamat mengkritik bahwa sistem ini berpotensi merusak keadilan kompetisi, di mana suara kontestan bisa terselamatkan bukan karena performa, melainkan karena dukungan dana yang masif. Zona merah, momen reality check paling menakutkan. Sekarang kita beralih ke area yang paling menegangkan, the red zone. 3 hingga 4 kontestan yang gagal meraih gift besar dan memiliki skor terendah akan menghadapi reality check yang brutal. Disinilah keputusan kritis diambil. Kontestan yang terperosok ke zona bahaya ini harus bersiap untuk sebuah skenario yang sangat dramatis dan menyakitkan. Mereka tahu, mereka hampir tersenggol, namun ironisnya, harapan terakhir mereka justru terletak pada keputusan subjektif para juri, bukan kemampuan mereka sendiri. Momen di mana kontestan hanya bisa menunduk, menunggu nasib diumumkan setelah berjuang keras di panggung adalah gambaran dari betapa kejamnya sistem baru ini. Ini adalah eliminasi yang tidak memberikan ruang negosiasi, yang mengubah pertunjukan menjadi drama survival dengan taruhan yang sangat tinggi. Dijemput juri, kontroversi favoritisme yang terbuka. Dari The Red Zone yang tegang, hanya 1 nama yang akan diselamatkan melalui mekanisme yang paling kontroversial, dijemput paksa oleh juri. Sistem ini dinilai membuka kotak Pandora favoritisme secara terang-terangan.
Ketika juri memilih satu nama dari zona eliminasi, mereka secara langsung menunjukkan bahwa kontestan tersebut memiliki nilai jual atau potensi drama yang lebih tinggi di mata Indosiar, terlepas dari hasil voting atau penampilan malam itu yang kurang optimal. Pertanyaannya menjadi, apakah penyelamatan ini murni didasarkan pada kualitas bernyanyi yang mereka yakini akan membaik, atau ini adalah langkah strategis manajemen untuk memastikan kontestan dengan rating value tinggi tetap bertahan di top 6. Kritik keras dari netizen dan penonton mengalir deras, merasa bahwa keputusan mereka diabaikan demi agenda internal yang lebih mengutamakan drama ketimbang keadilan kompetisi musik, dampak psikologis dan strategi rating value. Keputusan juri untuk menjemput seorang kontestan bukan hanya sekedar penyelamatan, ini adalah intervensi dramatis yang dirancang untuk memaksimalkan rating. Juri dipaksa untuk menjadi pahlawan bagi satu orang dan secara tidak langsung menjadi algojo bagi yang lain. Secara psikologis, ini memberikan tekanan luar biasa pada kontestan yang lolos. Mereka tahu mereka bertahan bukan karena keunggulan mutlak, melainkan karena pilihan. Sementara itu, bagi kontestan yang tersenggol, mereka harus menerima kenyataan bahwa kerja keras mereka di panggung kalah oleh keputusan yang syarat akan kepentingan dramatis ketimbang keadilan kompetisi musik. Analisis media kami menunjukkan bahwa momen penjemputan ini menciptakan engagement yang eksplosif di media sosial, sebuah indikasi bahwa drama dalam konteks televisi adalah aset berharga yang tak ternilai harganya. Ancaman nyata bagi kontestan elit, bahkan kontestan yang selama ini dianggap aman dan elit seperti Arbil atau Valen, kini berada di bawah ancaman nyata. Sistem baru ini memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal. Jika fansbase mereka terlalu percaya diri dan lengah dalam memberikan virtual gift, mereka bisa saja terlempar ke the red zone bersama kontestan lain yang memiliki skor rendah. Jika kontestan elit terperosok, nasib mereka pun akan berada di tangan juri. Juri bisa memilih untuk menyelamatkan nama yang lebih underdog demi menciptakan plot twist yang lebih menarik atau storyline yang lebih kuat. Ini adalah format yang secara efektif menghilangkan rasa puas diri dan memastikan bahwa persaingan tetap panas dan tidak terduga hingga detik-detik terakhir pengumuman. Showbiz melawan talent, prioritas baru Indosiar. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah mengapa Indosiar rela mengambil risiko kontroversi sebesar ini? Jawabannya terletak pada prioritas baru, showbiz dan engagement mengalahkan talent murni. Momen ketika juri harus mengambil keputusan kontroversial di tengah tangisan dan ketegangan adalah momen premium yang menjamin rating melonjak tinggi. Sistem ini secara cerdas dirancang untuk memecah belah penonton, memicu perdebatan sengit tentang keadilan, dan yang terpenting, memaksa semua penonton untuk menyaksikan hingga pengumuman yang paling dramatis. Analisis ini menunjukkan bahwa di panggung sebesar DA7, entertainment value yang diciptakan oleh konflik dan drama seringkali dianggap lebih penting dan lebih berharga secara komersial daripada kualitas musik itu sendiri. Dampak jangka panjang, kredibilitas kompetisi. Keputusan untuk mengintegrasikan virtual gift sebagai penentu utama kelolosan dan memberikan juri hak veto kontroversial melalui mekanisme dijemput akan memiliki dampak jangka panjang pada kredibilitas kompetisi. Jika publik mulai merasa bahwa hasil akhir ditentukan oleh faktor finansial dan favoritisme, bukan semata-mata kualitas bernyanyi, kepercayaan terhadap integritas kompetisi bisa terkikis. DA7 dihadapkan pada dilema, apakah mereka memprioritaskan rating jangka pendek yang dihasilkan dari drama atau menjaga legasi sebagai ajang pencarian bakat yang adil dan berintegritas. Ini adalah pertaruhan besar yang bisa mengubah persepsi publik terhadap format kompetisi musik di masa depan, medan pertempuran tanpa ampun. Sebagai penutup, Dangdut Akademi 7 Top 8 telah bertransformasi menjadi medan pertempuran tanpa ampun. Finalis yang lolos adalah hasil dari kombinasi dua faktor yang saling bertolak belakang, kekuatan finansial dari virtual gift dan subjektivitas keputusan juri yang kontroversial. Ini adalah plot twist yang sepenuhnya mengubah permainan dan membuat semua prediksi awal menjadi tidak relevan.
Tidak ada seorang pun yang aman, dan drama dijamin akan terus berlanjut hingga top 6 terpenuhi. Kami mengundang Anda, para pemirsa setia, untuk berdiskusi. Apakah menurut Anda sistem baru ini adalah inovasi yang jenius demi showbiz atau justru langkah mundur bagi integritas kompetisi musik? Sampaikan pandangan Anda di kolom komentar. Tetap bersama kami di Fakta and Analisis Eksklusif.